Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadini wa sholifah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umaila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin Bismillah syaitan al-qadir al-jilani Bismillah aba'ina wa umatina Bismillah wa masyarakat sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa musallatu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa mitana bidarani amin. Para jamaah, para kiai, para bapak, kami beliau, pertama saya mohon maaf mestinya waktu yang lalu Rabu Pon, tapi karena kebetulan saya berbarengan dengan kegiatan sehingga ditunda pada Rabu Kliwon sore hari ini. Sekedar cerita, Rabu yang lalu mulai hari Selasa sampai Sabtu saya dikirim ke NTB, Nusa Tenggara Barat, di Kota Mataram, Pulau Lombok, untuk mengikuti pendidikan instruktur PDPKPN. Jadi dicetak untuk menjadi instruktur PDPKPN. Kalau dulu istilahnya PKPNU, sekarang PDPKP. Ya, alhamdulillah lulus dan mungkin ke depan jadi instruktur keluyuran lagi. Jadi nanti kalau ada kegiatan PDPKPNU di daerah, ya mungkin bisa jadi jadwal. Ya. Hanya ilmu yang saya dapat di kegiatan itu intinya adalah membangkitkan semangat lagi. Semangat lagi artinya selama ini kita sudah semangat untuk aktif di organisasi Nahdlatul Ulama ini. Luar biasa sekali acaranya ya, dan ini ke depan terus juga kita sampaikan kepada seluruh kader-kader NU khususnya yang ada di Kabupaten Malang, baik yang struktur maupun yang kultur. Karena memang NU ini tidak hanya sekedar pengajian kok. NU tidak hanya sekedar mensosialisasikan ajaran saja, tetapi jauh di balik itu ternyata NU juga punya peran yang sangat luar biasa terhadap menegakkan kemerdekaan Indonesia negara ini. Maka kalau kita sebagai kader NU, pengurus NU, rasanya masih tidak ada apa-apanya dengan para perintis-perintis NU zaman dahulu. Trio pendiri NU, Pak Yasin, Pak Wahab, Pak Yusri, itu luar biasa sekali untuk mendirikan NU yang pada akhirnya ya seperti ini. Kita patut berterima kasih kepada pendiri-pendiri. Kepada beliau-beliau, ya kita nggak akan mengerti tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Melalui beliau lah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah akhirnya terus eksis di negeri tercinta Indonesia. Kita bayangkan dulu Mbak Yai Wahab ketika pergi ke Arab Saudi, usul kepada pemerintah Arab Saudi agar
ajaran Aswaja tetap tegak di negeri Indonesia, dan itu sukses, berhasil. Ya. Tahun berapa itu? Ya tahun sekitar tahun 1924. Peristiwanya kan tahun itu. Kira-kira numpak apa bawa tahun itu? Nggak diceritakan dalam sejarah. Orang haji saja tahun 70-an itu masih naik kapal laut. 6 bulan lagi haji. Nah Pak Wahab tahun 4000. Kira-kira Buddha ambil mulih itu sekiranya tujuannya untuk mempertahankan ajaran Aswaja tetap tegak ada di Indonesia. Nah kalau kalian panjenengan namun menikmati, tinggal menikmati, menjaga dan meneruskan. Nah, menikmati, menjaga dan meneruskan. Bayi Wahab itu hebat sekali. Lagu Subhanallah Waktu itu kan muncul sebelum Indonesia merdeka. Di dalam zikirnya itu sudah ada kalimat Indonesia. Indonesia biladi. Padahal Indonesia belum merdeka. Loh kok iso beliau itu wis jenengno Nusantara ini dengan nama. Nah kalau Pak Karno tahun 45 memproklamirkan kemerdekaan itu kan baru menyampaikan tahun 40 kami bangsa Indonesia. Berarti wis didisi oleh Mbak. Nah ini loh. Ini mestinya ini oleh barokah gede itu kok negara mestinya tapi tidak tahu. Ternyata NU ya nasibnya seperti ini. Kon lurung motor mogok. Tapi walaupun begitu NU tetap eksis. Gak mungkin sebuah organisasi yang sampai 100 tahun ini masih eksis kalau organisasi itu kalau bukan organisasi yang benar. Gak mungkin. Ya dengan lihat banyak ormas-ormas yang awal berdiri tahun, 20 tahun, dan saya ketahui ya, tapi NU tetap itu menunjukkan bahwa memang NU benar-benar diridhoi oleh. Kita harus yakin bahwa NU itu adalah Aswaja. Lah Aswaja itu adalah firqah yang najiyah. Firqah yang najiyah itu adalah firqah yang satu-satunya nanti selamat dan masuk surga. Berarti kalau disimpulkan NU itu adalah ya Islam itu sendiri. Jadi kita ini beragama Islam melalui organisasi Nahdlatul. Kita ini beragama Islam melalui organisasi Nahdlatul. Jalurnya lewat harus yakin. Nah keyakinan itu harus kita buktikan. Gimana pembuktiannya? Ya kita ngaji-ngaji seperti ini. Kita aktif di NU dalam rangka untuk membuktikan bahwa NU itu adalah ajaran yang pokoknya dengan aktif dari NU pasti satu ketika akan terus menambahnya dengan terhadap yakinlah ya NU itu ajaran yang nah itu termasuk juga kita ngaji kitab ini hanya salah satu saja meyakini bahwa ajaran itu adalah ajaran yang baik. Kita lanjut materi kita saking budi Nadbul Jamaah Fit Tarawih sabun niki derek
Inggile dalilu akil aurat sabun Nggih niku dereng. dereng Niku mau niku. sing pundi ya nopo kaf Yang pertama pun lami usah sesuai lam pundi lek lam kap 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 lam nggih kap kaf dalil tentang wirid-wirid dengan memakai tasbih. Orang NU itu kalau wiridan pakai hitungan tasbih. Hitungan itu dibuktikan dengan pakai tasbih itu ada benda-benda kecil, terus dirangkai, diikat, terus jumlahnya ada yang 100. Ada yang orang ahli wirid senang wiridan itu buat tasbih itu 500. Ada yang 1000. Saya dulu di pesantren itu teman-teman karena sering wiridan, senang wiridan, itu dawa-dawa tasbih. Kayak rata-rata kan 100. Orang konco sing asale gawe 500. Konco liyane gak terima gawe 1000. Mungkin ono sing gak terima meneh gawe 10.000. 10.000 bisa terima sak kresek. Ngono meneh iku sing gawe 100.000. 100.000 itu dihargai sak kresek tambah. Kok wajah kula wiridan ke sebuah makam, kula pengen gonceng, kok tasih alit itu dadi santri ini. Terus dibawa mulai, ben ono meneh kok mulai sisi kabut-kabut kresek. Itu ditinggal hilang. Nah, ini dipakai menjadi tradisi kita. Nah, betul apa dalilnya? Wiridan pakai atau wiridan dihitung juga. Ini banyak yang mengkantar, banyak yang mengkritik. Wiridan kok dihitung-hitung? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana lan ono iku li Abi Hurairah keduwe Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak pendek itu.
Baik, para jamaah, kalau kita barusan mendengar adzan, kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi al-qamah wa salatul qamah ati sayyidina Muhammadan wasi. Doa itu adalah hadis sholat. Itu isinya adalah dari tawasul. Ati sayyidina Muhammadan wasilah. Jadi ada doa setelah adzan. Nek sadurunge adzan, doa apa? Nek sadurunge adzan, apa tuh boleh? Gak ono. Maksudnya gak ada turunan doa sebelum adzan itu. Cuman saya nggak tahu, ini sudah tradisi di masyarakat. Sadurunge adzan podo subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nggih, la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada tuntunan ya berdoa sebelum adzan. Itu enggak ketemu dasarnya. Malah kalau itu diyakini sebagai sebuah kesunahan, ya kesunahan dan sunnah hukumnya sebelum melakukan adzan, itu malah bid'ah. Tetapi jadi kita NU itu luas mensikapi fenomena yang sudah berjalan di masyarakat. Ya. Apa terus kemudian mutlak dulu? Tidak. Itu boleh kalau diniati zikir. Jadi orang baca apapun kalau diniati zikir kan tidak ada larangan. Termasuk orang perempuan itu ya baca-baca sebagian ayat Al-Quran itu boleh kalau diniati zikir. Tetapi jangan diniati yang lain. Termasuk juga sebelum. Saat ini panjenengan sampun ngerti, panjenengan sampun paham, panjenengan sing biasa dan nggak usah dulu. Dan jenengan di rumah ada santri, ada murid, ada jamaah sing manut lagi jenengan, yo sama nuruni nggak usah dulu. Tetapi kalau ini sudah menyebar nanti kuat terjadi fitnah. Nah, karena biasanya sing larang-larang kan bukan ini. Ya sementara saya kan bilang husnul isi. Karena sebenarnya di NU juga tidak melegitimasi adanya doa sebelum selalah nggak ada dasarnya. Nek setelah ada ya, ada gini, tuh, ada nusan ngomong Bismillah kok pelan langsung terus Allah Akbar. Baik. Wakana lan ono iku li Abi Hurairah kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa sing ono khaitun benang bola. Abu Hurairah itu nggawa benang nggawa bola. Fihi iku tetep kedua khait alfu ibdatin utawi ono 1000 pentolan. Jadi Abu Hurairah itu nggawa pentol-pentol ciri-ciri jumlah 1000. Diikat digawe wiritan. Fala yanamu moko ora sari ora turu sapa Abu Hurairah hatta yusabbiha sampai sehingga beliau ini maca tasbih. Berarti Abu Hurairah ini ada rutinan tiap malam sebelum tidur beliau membaca tasbih 1000 kali. Bagaimana cara menghitungnya? Ya dengan pentolan-pentolan. Mungkin naik pentolan itu gak diikat, ambil bola kan ya ujung, misalnya ambil jagung atau gitu. Bahkan nanti hitungannya gak pas. Ini para rambut, ini inisiasinya Abu Hurairah. Dan yang merintis, yang membuat baca tasbih 1000 kali pakai pentolan-pentolan itu adalah Abu Hurairah. Nabi tidak mengajarkan. Itu kalau dibuat fitnah ya fitnah. Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan Nabi juga tidak melakukan. Ya orang memerintahkan. Tapi apa kata Nabi ketika melihat Abu Hurairah berbuat begini? Dibiarkan mereka. Maka tidak setiap sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi
mesti bid'ah dan dolalah. Buktinya Abu Hurairah. Siapa sih wani ngarani Abu Hurairah kemudian diarani bid'ah dan dolalah? Wong Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi itu Abu Hurairah, melebihi Siti Aisyah. Maka hadis-hadis sahih itu rata-rata an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Abu Hurairah kan berarti kan sahabat yang paling sering mendampingi kanjeng Nabi dakwah. Terbukti banyak hadis-hadis Nabi yang dibawa diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Contoh meneh, ono sahabat yang membuat sesuatu, melakukan sesuatu amalan yang tak pernah dilakukan mereka. Siapa? Sahabat Bilal. Beliau sahabat Bilal bin Rabah, kalau setelah itu beliau sholat, sholat sunnah setelah itu kawin-kawinannya sahabat Bilal. Beliau orang diperintah sunnah, beliau orang tuntunan saking aja. Tapi begitu ketemu, mereka Nabi dijabat itu ya. Sahabat Bilal itu kan sahabat yang oleh Nabi pernah didengar suara bahagia itu suara. Berarti sahabat Bilal kan calon penduduk, masa itu di dolar. Begitu loh. Jadi di dolar satu hadis bisa digawe memutuskan 1000 perkara. Oh, kejadian apa hadis itu sebagai itu. Untuk ngalor hadis itu wakil. Makanya kita perlu memahami. Nah ini yang dipakai oleh orang-orang kita. Sudah bersama anak tertentu. Makanya tasbih menjadi laris. Walaupun kadang tasbihnya kan yang lebih kali. Tapi kan lumayan di sekitar tasbih. Di musolanya jangan kumpul 10 tapi orang tahu juga. Tapi lumayan jadi duwe itu lagi belas. Saya ini ono alat orang yang tasbih tapi gak cetekan. Orang hongkone siji loro telu papat foto aja. Tidak apa-apa, untuk militer tidak apa-apa. Semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk mengingat. Rawahu Abu Nu'aim fil Kunyah. Berikutnya yang lain, ini dalilnya sholat taraweh berjamaah dan 20 rakaat. Nadbul jamaah fit tarawihi wal fitri fi Ramadan wa annaha sunnah rakaatan. Utawi sunnah berjamaah fit tarawih ing dalam sholat tarawih wal fitri lan sholat witir fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Wa annaha lan sak temene sholat tarawih berjamaah itu iku isruna rakaatan 20 rakaat. Ingat, kalau kita ngomong bid'ah di sholat tarawih, di sholat tarawih itu bid'ahnya sebenarnya 2. Kalau orang lain menganggap bahwa itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, kalau itu diklaim sebagai bid'ah pada sholat tarawih, orang 20 rakaat itu jamaah itu yang melok. Jadi 2, kita melakukan bid'ah 2, berjamaah dan 20. Buktinya apa? Hadis ini. Mari kita baca. An Abdurrahman, saking Abdurrahman ibni Abdul Qori, qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab. Jarine Abdurrahman bin Abdul Qori, aku keluar bersama dengan Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab jadi khalifah, jadi pemimpin. Fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan, fil masjid ing dalam masjid. Kira-kira kalau zaman saya ini sidak. Kalau bahasa sekarang itu belusuan. Jadi ada sidak ke masyarakat, ada belusuan ke masyarakat di bulan Ramadan, keliling-keliling dari masjid. Di bulan Ramadan.
Faidan tiba-tiba an-nasu utawi menungso iku auzaun berkelompok, mutafarriquna mecer-mecer. Jadi di masjid itu wong bengi bulan Ramadan salate jamaah dhewe atau sendiri-sendiri. Ono sing pojok kanan, pojok kiri, ono sing mburi, ono sing tengah, dhewe salate mecer-mecer. Ini bagi Sayyidina Umar pemandangan yang gak bagus, gak enak. Oh masjid gede, apik sembahyang kok dulu. Itu malam hari di bulan Ramadan. Melihat pemandangan itu, fakola kemudian berkata, dawuh ngendikan sapa Umar, Sayyidina Umar, ini aro, sungguh aku aro berpendapat. Ini satamene ingsun iku aro ningali sapa ingsun, iku aro berpendapat sapa ingsun. Jarine Sayyidina Umar, lau jama'tu haula, andekan ini aku buat jamaah haula mereka ini. Lau jama'tu lamun gawe jamaah sapa ingsun haula mereka itu para wong akeh itu ala qori'in wahidin ing atase wong sing pinter maca Quran, wahidin wong siji. Tak golekno ahli Quran, engko tak dadekno imam. Ini seorang sahabat sing jenenge Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu qori ahli Quran. Lakana amsal pasti akan lebih baik. Misalnya kita jamaah tak jukono siji tak dadekno imam, saya suruh untuk berjamaah. Kalau imam sing apik bacaane, sing alim, sing apik akhlake, lakana amsal pasti akan lebih bagus. Nah, titik-titik ini setelah itu berjalan, terakhir Sayyidina Umar berkomentar, faqala Umar nikmatil bid'atu hadhihi. Yo iki nikmat sing apik iki. Nikmatil bid'atu utawi bagus-bagusé bid'ah iku halihi yo. Lho Sayyidina Umar itu mengakui bahwa kejadian itu adalah bid'ah. Apa kejadian itu? Berjamaah. Nomor loro nanti ada keterangan di bawahnya 20 rakaat. Kalau ada orang lain, kelompok lain membid'ahkan orang NU sholat raweh gara-gara 20 rakaat, kurang siji saja itu 2000. Itu jamaah di bid'ah bisa. Tapi kenapa mereka nggak mau 20 rakaat jamaah kok belum? Padahal jamaah itu adalah bid'ah. Lo kan nggak konsekuen, betul loh. Menisan wis NU itu menisan awet jupuk kabeh. Yo jamaah, yo 20 padha-padha bid'ah. Nah kalau mereka nggak gelem 20 rakaat tapi jamaah, mereka juga bid'ah karena berjamaah. Nah tapi kenapa kita ikut? Karena kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah Tuhan, yaitu bid'ah. Ini yang kemudian oleh para ulama, ya, di mana bahwa bid'ah itu terbagi dua, ono sing apik, ono sing. Kalau istilah Imam Syafi'i, mahmudah ambil madhumah, sing terpuji ambil sing ada istilah lain hasanah ambil dolar, artinya apa? Nah berarti bid'ah itu ono sing apik, ono sing ojo diantem kropo kabeh elek. Nah termasuk juga tarawih ini adalah bid'ah, tapi yang mahmudah, tapi yang khas. Nah kalau kita telusuri lagi, ini kan inisiasinya Sayyidina Umar. Dalam ini didolalarkan, berarti inisiatornya ini adalah dolar. Termasuk Sayyidina Umar. Siapa sih wanita didolalarkan Sayyidina Umar? Mau makomnya jejer sama Kanjeng Nabi ini ketika. Orang-orang saya ini kan wanita ini nah kita derek Sayyidina Umar. Derek Sayyidina Umar padha derek Kanjeng Nabi. Dan ini apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Derek sahabat padha apik derek Kanjeng.
Karena kita ini nggak bisa langsung jujuk dari kanjeng Nabi, itu nggak bisa. Kita ini dari kanjeng Nabi melalui ulama, melalui guru, kiai, kiai sampai terus ke atas. Tapi terus ke atas, nggak sampai dari kanjeng. Kelincipen lagi dididik dari kanjeng Nabi itu kelincipen. Awalnya orang menangi. Wong 1500 tahun jaraknya wong kate langsung dari kanjeng Nabi. Teko endi? Tiba-tiba kita langsung berada di tangga yang paling atas, nggak bisa. Kita harus merangkak tangga nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai. Jadi melalui yang bawah itu siapa? Ya ulama, ya kiai. Kalau berorganisasi derek. Dari mana dia itu langsung ngomong derek kanjeng Nabi? Ya dari ulama. Lelek dari ulama, ya akonono ulama. Ojo moro-moro kanjeng Nabi. Nah, dalam bab lain, ngomong keterangan lain, lau jamma'tu hakula ala qari'in wa. Ini yang dalam pembahasan terkait dengan kita berjamaah. Dalam jamaah itu carilah imam yang bagus dalam hal segalanya, bagus bacaan Qur'annya, bagus akhlaknya, bagus ilmunya berarti dalam, bagus umurnya berarti sepuh, terakhir bagus penampilannya, itu juga iya. Walaupun ini tidak menjadi nominasi awal-awal, nominasi awal-awal ya Polri, ya alim, ya akhlak, ya sepuh, ya waro. Akhlak itu bentuk waro, itu ya akhlak. Tapi terakhir misalnya, imam Polri podo, alime podo, boleh sing sepuhe podo, boleh sing berakhlak podo berakhlak, podo waroke podo zuhdi. Terakhir golek sing penampilan paling apik. Penampilan itu hubungannya dengan fisik. Kira-kira wong luru itu sing luwih ganteng sing ndi? Ya sing luwih ganteng iki. Karena imam pemimpin itu tetap public figure. Diikuti jamaah, dilihat oleh walaupun ini nominasinya tidak di awal-awal, tapi misalkan nominasi yang awal-awal sudah terpenuhi semua, kok cepot doa cari ya. Kalau sering nyampe oleh gue, kita ini umat Islam, ya gaya kita berpenampilan coba. Ya dulu kita kumpul dengan siapa? Kumpul dengan orang biasa nggak apa-apa, kita berpakaian biasa. Seperti kanjeng Nabi itu kumpul dengan masyarakat biasa, belum berada di atas tersebut. Tapi kalau kita kumpul dengan orang elit, dengan pejabat, ya coba kan yang rembes. Nanti malah menodai kita. Kita yang pinginnya jadi public figure, omongan kita bikin diperhatikan. Kalau penampilan kita gak meyakinkan, nanti kan malah jadi menyesuaikan. Nah termasuk jadi imam juga begitu. Ya kalau kita ngomong kriteria, malah ada ulama itu ada yang menyebut kriteria imam itu, manakala yang lain-lain juga terpenuhi semua, wabe podo. Ada kriteria golek sing wis duwe bojo. Ora sing ngene iku barang. Makane une-une wong Jawa, wong tuwek kita itu kadang-kadang lek ana arek kate tampil. Iku wae sing wis duwe bojo. Kuwi bojo Joko ngono pantes. Apa maksudnya omongan orang tua kita itu? Orang itu kalau sudah berkeluarga biasanya wis bisa njogo kehormatan, wis ora ketatilan ngoten kasarane. Tugas kita juga, mungkin kita didapuk jadi takmir masjid, takmir sholat, dimana kita ini punya tugas untuk noto para imam, noto para tim, kan ditoto, sampai keliru. Orang takmir itu kudu iso mengevaluasi para imam dan para khotib. Nah, ada juga kriteria
imam sing disenengi wong akeh. Itu juga masuk. Winter wali tapi gayane greget to. Masyarakat gak seneng. Iya jadi gitu. Kalau kalian jenengan biasanya di desa-desa kan ono khotib itu sing salawasi gak kena diganti. Termasuk tamir ya ngono gak kena diganti. Wah akhirnya ketika ini meresahkan masyarakat, wangelan. Itu sing repot. Ya, mbuh itu setahun sekali, 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali ada evaluasi. Ketika ini kurang pas, kurang bagus begitu ya. Jadi evaluasi itu artinya kan ada bisa jadi tetap dipergunakan ya sesuai. Ya. Zaman saya ini pun buat bodoh pada zaman ini. Terus kau sebenarnya ini ngomong, ya ini kan zaman, ini kan zaman. Di masjid itu kalau sampai ada pertanyaan misalkan, bagaimana hukumnya kita makmum kepada imam yang fasik? Fasik itu akhlaknya gak benar. Yes, enggak ada dosa, opo sholat ora jangkep, poso ora poso kok dadekno imam. Nah, kadang-kadang takbir itu kan semangatnya pokoknya sama rata, mesti jatuh ke kabeh. Enak, jadwal kabeh. Tapi tanpa melihat wong iki ya Allah. Kalau sampai ada makmum nanggeni imam sing fasik dan fasiknya kelihatan, itu nggak sampai tidak sah makmum kita, hanya makruh. Tetapi nyusun hukumnya takmir sing deleh imam sing fasik, itu dosa. Yo kedian iki resik iki. Takmir, krono sing jadwal Pak. Sing noto, bener lho nggih. Lah nek makmum kan enggak makmum pokoke. Teko nang masjid, ono Allahu Akbar ya melok Allahu Akbar salat nang ngene tok. Ya gede konsekuensinya. Ayo kita belajar. Tapi itu bisa kok organisasi ketakbiran di masjid itu ditata dengan baik, manajemennya baik, nanti pelan-pelan juga akan semuanya akan bisa. Syukur-syukur ada pelatihan khotib. Pelatihan khotib itu mulai dari penyampaiannya sampai bacaan Qur'annya. Karena bukan salah satu di antara rukun qauli dalam sholat itu kan bacaan Fatihah dan tahiyat. Dan itu harus bagus bacaannya kalau dia jadi imam. Minimal standar lah, minimal benar. Minimal benar. Nah kalau bacaan Fatihahnya sampai merubah makna kan ya kasihan makmumnya. Kalau jadi makmum nggak mau penak. Jadi makmum atau mungkin sholat sendirian, malah di kita Fathul Mu'in itu ringan, penak. Tapi bagi orang yang sholat sendiri, bagi mu'alaf atau bagi orang yang baru belajar, bagi orang yang baru taubat, bagi orang yang baru bisa mengerjakan ibadah sholat, Fatihah nggak hafal, itu masih ditoleni. Ono wong gak hafal Fatihah. Fatihah itu 7 ayat. Apalnya nek 3 ayat. Ya silakan dia baca 3 ayat diulang-ulang. Sekiranya sama dengan orang baca 7 ayat. Apalnya nek 1 ayat Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah ping 7. Kan wis padha mek maca Fatihah. Itu sah bagi orang yang sholat sendirian yang memang kemampuannya di situ. Atau bagi imam. Tapi bagi imam ya tidak bisa. Imam kan ya butuh hafal kabeh doa sholat dan bacaannya. Nah, kemudian wonten di Malang itu ada taskean para khotib. Ibu Basyari Alwi waktu itu yang pentasih. Beliau kan memang tokoh yang ahli Quran. Sudah kita akui tentang Qurannya beliau. Ternyata khotib-khotib yang sudah hebat-hebat itu ternyata bagi beliau masih ada 1-2 yang nggak lulus. Nah ini ke depan panjenengan nggak apa-apa masjid-panjenengan dengan khotib di Lumbung jak bareng-bareng ngaji, jenengan
gak penak ngono ngaji tekakno guru ngaji Qur'ane ben bener. Lek Qur'ane bener engko biar bagus kualitas sholat berjamaah. Nek wis kadung kenek paklike dhewe yo angel. Nggih. Nek kadung kenek paklike dhewe saya sering menyampaikan zaman sekarang itu ya cek dibangkitkan semangat lah. Ya khotib-khotib itu ya mbok bisa roh itu ya pantes. Cek semangat gitu. Pokoknya pakai duit yen. Tapi nggak mungkin masjid itu nggak punya dana, itu nggak mungkin. Masjid itu paling penak boleh duit itu masjid. Meneng tok itu masjid berjumlah mesti oleh. Meneng tok. Ambil uang untuk kemaslahatan masjid, untuk bisa menyangkut. Masih tukang adzan itu dibisarakan. Imam rawatib dibisarakan. Takmir itu ada gaji bulanan enggak mau. Toh takmir sekian, sekretaris sekian, wakil sekian, bendahara sekian. Masjid-masjid di kota yang profesional itu begitu. Ada cleaning service, office boy, tukang sapu. Masuk kalau di depan supaya masjid itu aman, ada sampah, tidak apa-apa. Pulau ini nanti nyampe di daerah pulau ini protes. Wis ngurangi keikhlasan naik. Kadang-kadang orang tamir itu sing eman udah. Sing khotib yo ponakan dhewe kok enak ngene dikeki. Iku sing repot. Gak maju-maju. Ingat, masjid itu kalau ramai kegiatan, manajemennya bagus, takmirnya itu inovatif, berbagai macam kegiatan di masjid itu ada, masyarakat itu senang. Nek masyarakat senang, saya yakin infak yang masuk ke masjid terus bertambah. Apalagi dengan keberadaan masjid, masyarakat merasa terayomi dengan keberadaan masjid. Kita tidak pernah bayangkan kita jadi takmir masjid uripe jaluk tok nang masyarakat. Supaya masyarakat infak, supaya masyarakat sedekah. Tapi tidak pernah memikirkan ketika ada masyarakat yang sakit. Atau mungkin kalau kita tarik lebih besar lagi NU lah. Kita sebagai pengurus NU, MBC atau ranting. Narik tok lagi di masyarakat. Koin tok, gak apa-apa bagus. Tapi satu ketika ada anggota pengurus NU yang aktif, wajib pontas sakit. Pernah gak NU merhatekno pengurus NU, aktivis NU yang sakit? Ada imbal balik. Ada imbal balik. Sekali-sekali NU itu memberi, tidak hanya meminta. Di Ketamiran masih juga begitu. Ada anggota jamaah tetap yang memang butuh. Tapi ingat loh, duit masjid gak boleh diselang-selang loh nih. Duit masjid diutang loh gak boleh. Lo pernah masuk masa itu hasilnya haram. Itu malah sing akeh. Ya, ketika masjid butuh itu mau buing, duit nandi. Gua ketua, duit nandi, gua sekretaris, duit nandi, gua bendahara. Gak karuan gak boleh. Karena apa? Duit masjid itu tidak boleh dipergunakan untuk macam-macam kecuali untuk kemaslahatan masjid. Lek diutang mau pribadi ke orang, ada nggak kemaslahatan masjid di situ? Nggak ada. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan kemaslahatan. Tapi kalau kembali kepada kemaslahatan masjid, baru boleh digunakan. Selain duit wakaf loh ya, duit kemaslahatan masjid. Tiga bisa roh khotib boleh, bisa roh ketakmiran boleh, kegiatan masjid boleh. Tapi saya ini ono fenomena yang nggak enak Pak. Akhir-akhir ini 2 tahun terakhir ini. Karena ono fenomena saya ini boleh dana melalui karnaval, cekson, pandengan,
Songkorono. Syukur. Jadi itu lah panitia itu jari ini. Bagi ini soal luwih akeh ini Bang. Ya ta. Jangan ono parkir Islam Nusantara. kan sampai 50.000 jare nilai per sepeda. Ono sing 20 kayak. Jadi sak kegiatan itu soleh 1 juta, 30 juta. Meruni disumbang no Mas. Karena penyelenggaranya takmir ono sing ngene. Terus itu ya apa hukum? Nah, kalau cerita ngeten iki soalnya wonten sing anget dan ada kejadian di Kabupaten Malang. Takmir masjid menggelar kegiatan cekson dengan harapan menggali lupa oleh hubungannya dengan maksiat. Hingga ini terang meneh ala qori'il wahid. Kita selaku pribadi-pribadi orang pun juga begitu. Di NU itu sudah luar biasa. Orang NU itu luar biasa akhlaknya. Dalam kegiatan sholat, siapa yang berhak jadi imam, pokoknya itu mesti ngalah. Jenengan mawon itu kan tradisi kita. Jangan nonyol-nonyol terus kita ingin jadi. Malah diterangkan kalau saya misalkan bepergian jauh kemudian mampir ke masjid pas sholat maghrib, rumongso aku bisa ngaji, aku iki pinter, moro-moro nonyol-nonyol ingin jadi imam tanpa izin imam rawatibnya, itu tidak boleh. Karena yang berhak jadi imam itu adalah penghuni setempat. Kalau mungkin istilah sekarang adalah imam rawatib yang memang sudah terjadi, itu yang berhak menjadi imam. Kecuali imam rawatibnya menyuruh kita. Lah menyuruh kita itu kan cara tadi berarti imam rawatibnya kenal dengan kita. Kalau nggak kenal kan nggak mungkin. Malah ada adab dulu dari guru saya Mas Yuki itu ya. Misalkan saya bersama rombongan ziarah wali mampir dan ini masjid terus sholat, saya disuruh jadi imam oleh jamaah. Pas masjid itu kosong karena kegiatan jamaah sudah selesai. Saya tidak pantas untuk sholat di pengimaman. Karena itu bukan kewenangan saya. Oh, jangan mlebu nang ngene pengimaman, mundur ini. Etika ada. Dan jadi yang punya hak itu adalah ya yang ada di sini di masjid, imam. Dan insya Allah ini secara umum sudah dilakukan oleh orang-orang. Pun kembali kepada hadis ini bahwa taraweh berjamaah itu adalah inisiasinya Sayyidina Umar dengan melihat dari hadis ini. Terus berapa rakaat zaman Sayyidina Umar itu dipertegas oleh hadis yang kedua ini. Warawa al-Baihaqi wa ghairuhu bi isnadin shahih. Ya, Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari yang lain annahum bahwasanya mereka itu para umat kanu ono sapa para umat iku yakumuna padha ngetekaken salat ala ahdi Umar bin Khattab pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan pada bulan Ramadan bi isyrina rakaatan dengan 20 rakaat. Berarti hadis yang kedua ini menerangkan hadis yang pertama terkait dengan jumlah rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam pada zaman itu. Berarti berjamaah dan 20 rakaat. Mekah Madinah dari dulu tarawihnya tetap 20 rakaat. Tarawihnya tetap 20 rakaat. Malah sing rada nyeleneh kan di Indonesia ini. Nah, nanti yang kenapa mereka itu yang tidak 20 rakaat? Nanti ada hadisnya di sini. Kalau nunggu sampai saat ini dari menemukan yang memperkuat tarawih tidak 20 ini dari menemukan. Apa maksudnya? Saya belum bisa mengakui kebenaran yang tidak 20 rakaat. Belum bisa. Jadi untuk toleran itu belum bisa. Karena 8 rakaat itu bukan tarawih, tapi witir. Oke. Warawa Malik fil Muwatta kana an-nasu la
Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, kana an-nasu fi zaman Umar. Fi zaman Umar, bahwasanya manusia pada zaman Umar yang munafir Ramadan bi 23 rakaatan. Di dalam kitab Muwatta itu malah berapa ini? 23 rakaat. Kalau pertanyaan, walu suwe 20 cepet api di ojo bahas itu bahasane lain. Bahasanya masalah cepat dan tidak. Jadi yang cepat itu orang di NU, cepat-cepatan. Berikut sunniyatul fitri fi ramadana wa kharijihi wa aqalluhu rakaatun wa aktsaruhu 11 rakaatan. Sunnahnya witir di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Salat witir wa aqalluhu utawi ini witir iku rakaatun 1 rakaat. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh salat witir iku 11 rakaatan 11 rakaat. Wa anna jami'a dzalika min rakaatil witri, dan sesungguhnya sak temene sakabehane mengkono iku min rakaatil witri saking pira-pira rakaat salat witir 11 rakaat. Walaisa lan ora ono kama wahama sebagaimana diduga, sebagaimana nyono menyangka sapa al-ba'du sebagian sekelompok orang, anna 8 bahwasanya yang 8 itu adalah tarawih, wa anna 3 dan yang 3 itu adalah witrun, sebagaimana yang difahami diduga ya oleh sebagian kelompok bahwasanya 11 rakaat itu terdiri dari yang 8 tarawih, yang 3 witir. Oke, ini keterangannya di bawahnya. 1. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu faqol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail mafna mafna. Salat malam itu dua-dua. Artinya dua-dua itu 2 salam, 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khosya ahadukum subaha, mongko ari kalane kuwatir wedi sapa ahadukum salah sini sira kabeh asbaha ing klebon salat subuh, berarti salatnya wis mepet salat subuh, cukup ya sholat mongko salat sapa ahad rakaatan ing rakaat wahidatan kang siji. Lek salat iku wis rada telat salat kedisian salat subuh ya cukup 1 rakaat saja. Tutiru lahu ma qad sholat, sebagai penutup lahu kedue wong ma apa-apa qad sholat kang teman-teman salat sapa. Hadis ini menerangkan bahwa sholat malam itu 2-2, tidak 4 tapi 2-2. Berarti kalau 10 berarti 5 kali, kalau 4 berarti 4 kali. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun, salat witir itu hak, bener, ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, man utawi sapane wong iku ahabba demen sapa man ayyutira ing yen to salat witir sapa man bi khamsin kelawan 5 rakaat falyaf'al mongko becik salat sapa wong. Lek wong iku pengin 5 ya lakukanlah 5. Lek 5 berarti 2-2 1. Ngoten. Wa man ahabba ayyutira bi talatin, wa man tasabana wong iku ahabba demen sapa man ayyutira ing yen to witir sapa man bi talatin kelawan 3 falyaf'al mongko becik nglakoni sapa man. Kalau pengin nglakoni 3 silahkan lakukan 3, berarti 2-1. 2 dulu baru 1. Wa man ahabba lamun sampeyan wong iku ahabba demen sapa man ayyutira ing yen to salat witir sapa man bi wahidatin lan siji falyaf'al maka hendaklah melakukan. Kalau pengin 1 silahkan. Kalau pengin 11 berarti 2 2 2 2 2 1. Ngoten. Nggih. Lho kenapa di Indonesia kok mari 2 1? Ya soalnya salah kepingin mari.
Kalau misalkan jenengan jadi imam marang-marang ngono 2221 ya monggo. Pokoknya makmum gelem. Terus tidak terjadi Masjid Jami Kota Malang itu kalau sudah masuk minggu yang ketiga atau minggu keempat malam selingkuh itu mek traweh kok. Witirin nanti tengah malam jam 12 langsung 11 rakaat 22 jamaahnya banyak. Jangan pengen di masyarakat pengen salat witir jangkep gak apa-apa. Wes saiki tarawih tok ae wis bareng ngasuh mangan-mangan mangan kolok. Engko witire lanjut jam 2 malam atau jam 12 malam. Jangkep 11 rakaat enggak apa-apa. Bagus. Berarti jangkep kabeh. Tarawih 20 witire 11. Pokok jamaah bener. Nek jenengan langsung 20 ambek 11. Pokoknya jamaah gak protes ya. Protes tapi punya. Wis 20, 11, suwe bisa. Loro meneh kalau sing teko nang laga. Berikutnya nomor 3 tadi. Ini yang dipakai dasar kelompok yang 8 rakaat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha saking Siti Aisyah. Mereka berpendapat ini kan Siti Aisyah. Siti Aisyah kan istri Nabi. Lebih paham ini. Kan keluarga Nabi. Beliau kan orang yang sering bersama dengan Nabi. Hati sedangkan Siti Aisyah ini wah, bisa mengalahkan yang lain. Kalau dawu sapa Siti Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Maka ora ono. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yazidu nambahi sapa Rasulullah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi lan ora ing dalam liyane bulan Ramadan ala ihda asyrata rakaatan ing atase 11 rakaat. Ingat, hadis ini berbunyi di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Hadis ini menerangkan tentang sholatnya Kanjeng Nabi di bulan Ramadan dan selain bulan. Nah ini berarti terawih karena ono selain bulan Ramadan. Nabi tidak pernah menambahi sholat di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Ini oleh orang NU difahami dengan sholat witir. Sholat witir itu kan maksimal 11 rakaat. Ini dalilnya sholat witir, bukan dalilnya sholat tarawih. Bukan dalilnya sholat tarawih, tapi dalilnya sholat. Buktinya apa? Buktinya hadis ini menerangkan wala fi ghairihi. Nabi juga tidak melakukan di bulan selain Ramadan. Witir kan boleh selain Ramadan. Jenengan ngejak tarawih di bulan Rejab. Jadi paitu mewah. Yusolli arba'an, sholat 4. Falantas al-an husnihinna wa tulihinna, ojo takon sapa sira an husnihe ing bagus-baguse salate Kanjeng Nabi. Wa tulihinna lan suwene salate Kanjeng. Suwe Kanjeng Nabi nek salat bacaane diapik-apikno, suwe bisa. Jangan tanya tentang lamanya dan bagusnya salatnya. Berarti salat yang berkualitas. Ini yang dipahami oleh mereka. Nek salat itu sing suwe, terus 8 rakaat. Ojo cepet-cepet 20, iku bid'ah tok iso. Wis 20 bid'ah cepet pisan. Taono gak cocok ambek tuntunane Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi apa? 11 mari ngono husnihinna wa antu suwe ambek Tsumma yusolli, kemudian sholat arba'an 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusolli thalatha. Jadi papat terus jumlahnya 11. Qalat Aisyah, dawuh sapa Aisyah, qultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tudira. Ini terusan hadis ini. Napa mboten sare panjenengan sebelum witir? Qala ya Aisyah, qala jawab sapa Kanjeng Nabi Aisyah wa Aisyah, inna ainaya tanamani walayanamu qalbi. Sungguh kedua mataku tidur, tapi walayanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur.
Loh ini loh, terusannya ini menerangkan sholat witir. Berarti iki dalile sholat witir. Terus kok suwe, kok dipik-pik. Nah, ngaten nggih. Kanjeng Nabi itu lek sholat dhewe ngene suwe. Kanjeng Nabi lek sholat dhewe suwe. Saking suwe ini sampai diceritakan mari salam Kanjeng Nabi sampai lali nang ngene Siti Aisyah. Sopo sampeyan? Baru Siti Aisyah itu ngamuk cemburu sampai Siti Aisyah itu kan diceritakan wanita yang cantik, kulitnya putih bersih. Wong oleh ayu kulitnya putih, itu lek cemburu kan terus kemerah-merah, ngamuk. Makanya oleh Kanjeng Nabi dipanggil ya Umairah, wahai wanita yang wajahnya selalu kemerah-merah. Tapi itu panggilan sayang, maksudnya apa? Wahai wanita yang cantik. Wanita cantik itu kalau kemerah-merahan itu lek dilihat saking suwene. Kalau dalam kajian tasawuf saking konsentrasi di Kanjeng Nabi ketika bermunajat, ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat sampai nanti disopo lek dili. Tapi Kanjeng Nabi kalau sholat berjamaah dengan banyak orang, ada hadis yang menerangkan apa itu ya? Lupa saya tuh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lupa hadisnya. Kanjeng Nabi itu kalau campur bersama dengan banyak orang, sholatnya cepat. Akhafun nasi, ya. Kanjeng Nabi itu akhafun nasi, enteng-entengnya menungso sholatan, enteng-entengnya menungso ketika sholat. Enteng itu artinya cepat. Karena Kanjeng Nabi melihat di belakang itu banyak jamaah sing macam-macam backgroundnya. Ono sing selak nang pasar, ono sing selak nang nyambut gawe, macam-macam backgroundnya. Akhirnya tidak lama-lama. Tapi kelek dhewean suwe. Kebalikan kula kali jenengan. Oleh jenengan nek ketok wong akeh suwe. Cek dilem. Takbir kok ini bola di balik-balik. Allahu Akbar. Kurang pas. Allahu Akbar. Ngarepe wong akeh. Sepertinya ada yang memperhatikan. Oh kok iku suwe. Tapi lek pas salat dhewe, nek omah, nek kamare dhewe koyo pitik nundul teman. Ya kan Nabi tidak kebalikan. Nah, kembali kepada isi hadis ini bahwa ini menerangkan tentang sholat Kanjeng Nabi di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Berarti bukan sholat taraweh, tapi sholat witir pun. Paham nggih? Nggih. Dasari sholat taraweh 20 rakaat itu adalah Sayyidina Umar. Betul, itu rintisan Sayyidina Umar. Lah Kanjeng Nabi diterangkan yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah 11 rakaat, tapi itu menerangkan tentang bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana sholat Kanjeng Nabi di bulan Ramadan saja yang itu kemudian dihukumi sebagai sholat taraweh? Banyak hadis yang di sini memang tidak dicantumkan, ya, tidak dicantumkan. Ya zaman Nabi itu sholat di bulan Ramadan itu tidak jelas, sholatnya tidak jelas seperti apa. Ya jelas ya sholat. Malah pernah Kanjeng Nabi itu sholat, Kanjeng Nabi kalau ke masjid mesti diikuti oleh sahabat, diikuti oleh jamaah banyak. Tapi kemudian Kanjeng Nabi tidak masuk malam berikutnya. Khawatir itu dianggap sholat wajib. Khawatir kalau dibagi sholat wajib gak lebih. Nah, berdasarkan keterangan hadis yang Sayyidina Umar tadi itu berarti zaman Nabi sholat wong-wong ini tidak diceritakan banyak. Yang mecer-mecer baru kemudian ditotok oleh Sayyidina. Nah berarti kita nggak dari Kanjeng Nabi dong. Nah dari Kanjeng Nabi sih wong sing 11 rakaat itu bukan tarawih. Oh,
Derek Sayyidina Umar, dari satu Umar sing pripun? Ya sing iki sing 20 ambek sing jamaah. Derek Sayyidina Umar insyaallah wis padha ambek derek ngajar. Nabi mau tenang, tak repot. Gak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang sholat kanjeng Nabi khusus di bulan Ramadan yang itu dinamakan sebagai sholat tarawih. Baik. Masyru'iyatu qada'i sholati al-fa'itah. Syariat mengqada'i sholat yang hilang. Memang ada sebagian kelompok yang menyatakan sholat wajib itu tidak perlu diqada'i. Karena sholat itu adalah ibadah syahsiyah, ibadah pribadi, ibadah individu. Itu diterangkan memang dalam kitab-kitab salaf bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah individu. Karena ibadah individu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena tidak bisa digantikan oleh orang lain, ketika orang itu punya hutang juga tidak bisa diganti hutangnya oleh orang lain. Ada orang punya hutang setahun, hutang sholat setahun, ya wis tanggungane dhewe. Gak ada dalil yang kuat yang menerangkan tentang sholat itu harus diqada'i. Nah ini kita lihat di sini. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan au nama anha, sapa wong sing lali salat, manut sampeyan yang nasiya lali sapa man sholatan ing salat, au nama atau keturun anha saking salat, fa kaffaratuha ayusalliha idza dzakaraha, maka dendanya adalah fa kaffaratuha mongko utawi kafarate salat iku ayusalliya yen to salat sapa wong ha ing salat idza dzakara hari kalane eling sapa wong ha ing salat, maka dia salat ketika dia ingat, berarti nyaur. Hadis wa fi riwayatin ukhra, satu riwayat yang lain, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakara, barang siapa yang lupa salat maka hendaklah dia salat ketika dia ingat. Man utai sapane wong iku nasiya lali sapa man sholatan ing salat falyusalliha, maka becik salat sapa man ha ing salat idza dzakara hari kalane eling sapa man ha ing salat, dia salat ketika ingat. La kafarata, ora ana kafarat iku maujud lah kedue salat illa dalik, kecuali iku. Apa kafaratnya? Ya salat itu. Berarti disaur. Para rawuh, orang melakukan ibadah salat itu dari sisi waktu ada 3 macam. Siji salat adha, luru salat qadha, telu salat i'adah. Siji salat adha adalah salat yang sesuai dengan waktunya. Sholat asar dilakukan di waktu asar, sholat zuhur dilakukan di waktu zuhur. Makanya kalau dalam lafalnya niat adaan lillahi, usolli fardhu dhuhri al-barakatuh lagi berarti adaan lillahi. Karena apa? Sesuai dengan waktunya. 2 sholat qadha itu adalah sholat yang sudah keluar dari waktunya. Saiki kula sholat apa? Sholat zuhur. Kan entek. Mau wis asar. Itu jenenge sholat qadha karena waktunya sudah keluar. Dan sebelumnya tidak sholat, mbuh krono lali, mbuh krono sengaja, mbuh krono keturun, mbuh krono udzur apa, ya pokoknya sebelumnya tidak sholat terus dia mengganti sholatnya, itu namanya sholat qadha. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan billahi. Misalnya dijawabno ya niat salat zuhur separuh rakaat ngadep kiblat krana nyauri qadhaan billahi. Nomor 3, ana salat sing jenenge i'adah. I'adah iku wis salat, sudah salat mek gak sah ngoten. Akhirnya diulang, ada itu mengulang. Namanya saja mengulang, berarti sebelumnya sudah pernah melakukan. Kenapa mengulang? Karena tidak sah. Kenapa tidak sah? Macam-macam faktor. Siji karena tidak sah, luru karena ingin lebih sempurna sholatnya. Ini sama catat nih. Sholatnya ada itu faktornya ada 2.
Siji karena nggak sah, loro karena kepingin menyempurnakan. Contoh, nek kepingin menyempurnakan. Tadi saya sholat sendirian. Wes mari ngono waktu masih ada. Ono konco sholat. Ya aku tak melok. Berarti sholat yang kedua mengulang. Karena apa? Sholat yang kedua itu berjamaah. Itu ya ada. Tadi saya sholat jamaah, mek wong luru. Waktu masih ada, ki ono rombongan sholat sejumlah pakai seket. Sholat meneh, ini ada. Karena kepingin menyempurnakan. Kan lebih baik jamaah banyak daripada jamaah sedikit. Itu juga ada. Kalau faktor nggak sah, tadi saya sholat, ternyata tadi ketika saya sholat saya dalam kondisi batal. Ingat-ingat sudah keluar waktunya, atau ingat-ingat masih ada waktunya. Oleh ngono aku ya sholat meneh karena tadi batal. Atau mungkin habis ngechat begitu ya, ada anggota wudhu yang terkena cat sudah dibersihkan, ternyata habis sholat kok masih ada. Oh berarti wudhu nggak sah. Nah wudhu meneh, dibersihkan meneh, barino sholat yang namanya i'adah itu mengulang. Nah kembali sekarang bab sholat qodho. Sholat qodho adalah sholat yang hilang waktunya. Memang yang bagus sholat itu disauri dengan sholat. Dasarnya sebagai ya sholat itu disauri dengan sholat. Ya. Nah kalau meninggal dunia, apa boleh walinya menggantikan sholat? Itu dikiaskan kepada hadis yang orang itu boleh batal haji, yang orang itu boleh mengganti posone bapake sing meninggal. Itu hadisnya jelas. Ya. Ana wong duitan poso barono mati, langsung disauri oleh ahli warisnya. Itu hadisnya ada. Ana wong wis daftar haji, mari ngono terus mati, itu boleh dibatali. Hadisnya jelas. Nah, sholat dikiaskan kepada hadis itu. Berarti sholat boleh disauri diganti oleh ahli warisnya. Berupa apa? Berupa sholat. Itu dilakukan oleh Imam As-Subki di kitab Fathul Mu'in ada. Bahwa Imam As-Subki itu melakukan begitu untuk kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Tapi nyauri dengan sholat. Nah, ada pendapat lagi dari kalangan mazhab Syafi'i. Kullu sholatin mudun. Pendapat ini tapi tidak populer, tidak begitu kuat. Satu sholat disauri beras 1 mud. Jadi orang mungkin lebih memilih yang ini, nyaur beras aja dibanding yang sholat. Tapi ketika dihitung coba, 1 mud pinten on? Pinten on 1 mud? 6,75. Wes bulannya 7 on. 7 on. Sehari semalam 7 on ping 5. 35 on. Podo ping 3,5 kilo. Satu hari. Ping no sak bulan. Telu ping 3 90. Gampangane sak kintal. Kasarane sak mboten nggih. Berarti sak bulan sak kintal. Setahun 1.200 kilo atau 12 kintal. 12 kintal coro duit saiki piro? 15.000 gitu. Lek coro 10.000 wae 12 juta. Ping 15.000 meh 20 juta. Berarti lek ana wong lara nggih, lara kena stroke kadang-kadang di rumah sakit setahun penuh, anak ini bapak ini selama sakit setahun terus meninggal,
berarti bapakku duwe utang sholat 1 tahun. Coba nek tak bayar ambil beras ketemu piro? Ketemu 12 kintal itu. Menunggu ono keluarga itu sing nanti tanglet dan kula. 3 keluarga. Kakak beradik, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Wis padha duwe bojo kabeh. Dadi 3 pasang ke rumah. Karena ibunya baru meninggal setelah 7 hari, 3 pasang ke rumah saya. Jaluk pendapat dan kula ngoten iki. Ibu sampeyan berutang kita. Dia kira-kira 3 tahun. Ya yo gitu. Saman kepengin nyori sholat apa kepengin nyori beras? Beras mawon penak. Ya wis gitu. Zaman niku cik beras ya sekitar 8.000 9.000 lah. Wis ketemu 10 juta wis setahun. Nah ngoten nggih, karena 10 juta ping 3 tahun. Dadi 30 juta. Lho niki ngeten lho soal ini. Kan mboten anu ta. Mboten saged kira. Sama aja ngenyang nang aku. Wong aku ora dodolan. Iki saya hanya sekedar menyampaikan pendapat. Merono yo gak iya yo gak enggak. Moro-moro wis pamit kliwis-kliwis sambil temeng kira-kira. Sudah tahu sudah. Itu kalau dihitung pun, walaupun pendapat ini tidak benar. Nah kalau ingin disauri dengan sholat, bisa monten iku ping piro. Tapi itu bisa diwakilkan. Anak 5 dibagi 5. Anak 2 dibagi. Bagi orang yang berduit, nyuruh santri ya Pak. Nyuruh jamaah ranting. Tapi nyuruh jamaah ranting lah gak dikai berkat apa ya gelem tante. Nggih. Mosok kan EWS 11 ya. Mek ngomong tok. Ketua MBC mau ngomong nang ngene jamaah iki nang ranting-ranting ada instruksi yo tulung nyauri utangi salate per orang dibebani sak mene mari ngono mek matur suwun mek ngono tok. Tetep ada. Nah, ini itu hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah itu adalah sholat, puasa, termasuk zakat, haji itu hutang kepada Allah. Tetap disaur, lah kepingin penak di akhirat. Siapa sih nyaur ahli? Mari. Lah utang nang ngene menungso ya, padha disaur. Nyaure ya nang ngene menungso, ora nang ngene Gusti Allah. Ana wong korupsi kan hutang sebenarnya. Orang korupsi itu kan ngambil haknya orang lain. Mau dengan cara halus atau dengan cara yang kasar. Mau melayu nang ngene Mekah kono umroh. Ngadep nang ngene Ka'bah njaluk sepuro. Diguyu ame malaikat. Nek wong gak gelem nyaur. Hutang nang ngene menungso iki sauri hubungannya dengan menungso padha. Ana orang-orang sing niku kok masih ndonga ning Ka'bah kono. Mulai di bandara tetap aja dipapa KPK. Kalau utang kepada Allah ya sholat, ya puasa, ya haji, rukun-rukun Islam itu adalah kepada hak Allah itu. Nah, hadis tentang mengqodoi sholat itu ada. Pertanyaannya bagaimana caranya mengqodoi sholat? Padahal kita masih hidup, masih sehat. Aku biyen itu selama balik gak pernah sholat. Terus saya bertaubat. Gimana caranya nyaur? Sak mampu nih. Sekarang waktu asar saya habis sholat asar, sholat meneh. Ping piro sakarep. Ping pindho ping telu. Untuk apa? Untuk nyauri sholat asar sing biyen-biyen. Dikira-kira. Maghrib yo nambahi meneh. Untuk nyauri sing biyen-biyen terus sampai sekiranya dianggap itu lek kepingin nyicil. Lek kepingin terus, ya silakan semalam suntuk sholat. Tidak apa-apa. Karena hutang, karena kewajiban-kewajiban yang dilakukan adalah hutang. Apa bisa dengan sedekah? Enggak iso. Sholat diganti besok sedekah dewe-dewe urusannya. Bagi orang kaya mungkin bisa memilih diganti dengan uang.
dalil tentang sholat qodok ya. Fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Hadis yang kedua untuk memperkuat hadis yang pertama tentang mengqodok sholat. Wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu an anna Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ja'a teko sapa Umar bin Khattab yaumul Khandaq pada ja'a teko apa yaumul Khandaq dina perang Khandaq ba'da gharabati syamsu, pada saat sudah memasuki maghrib. Gharabati syamsu wis ghurub, wis mendelep apa asamsu srengenge. Paja'ala nuli dadekake sapa Sayyidina Umar iku ya suku mencela, ya suku cara Jawane misuki. Sayyidina Umar itu mencela sapa? Mencaci kuffar Quraisy, ing wong-wong kafire wong Quraisy. Saat itu Sayyidina Umar ngamuk mencaci orang-orang kafir Quraisy. Kalau dawuh sapa Sayyidina Umar, ya Rasulullah, makin tu usolli al-asr aku sampai ora sholat asar. Mati tu ora memper nyedek usolli sholat sapa ingsun al-asra ing asar hatta kadati samsu tagrubu sampai maghrib. Waduh, 10 niki kelewatan mboten sampai sholat asar sampai isya maghrib. Faqala maka dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shallaituha, demi Allah ma shallaituha, aku ora sholat. Fakunna nuli ngajak sapa aku ila Buthan maring daerah Buthan. Fatawaddu mongko wudu li sholati untuk sholat. Watawaddu nalan sholat sapa ingsun laha maring sholat. Fasalah mongko sholat sapa Kanjeng Nabi al-asra ing sholat asar ba'da maghribati syamsu sampai surup setengah. Tsumma sholat ba'dahu. Fasalam nuli sholat sapa Sayyidina Umar al-asra ing sholat asar ba'da maghribati syamsu sampai ing dalem sanguse surupe srengenge. Tsumma sholat nuli sholat sapa Sayyidina Umar ba'da al-maghrib sampai isi maghrib. Ternyata Sayyidina Umar pun juga pernah kelewatan sholat. Baru kemudian mari sholat maghrib beliau langsung sholat. Sholat apa? Sholat asar. Nyaur. Sholat. Ini sebagai bukti bahwa Sayyidina Umar pernah nyauri sholat asar setelah sholat maghrib. Kita nilai betul. Oh no tadi ini. Berikut orang didik. Sumu ibtida Ramadan wa itsbatu awali Syawal bi ru'yatil hilal awil istiqmal 30 yauman. Memulai bulan Ramadan dan menetapkan awal Syawal bi ru'yatil hilal dengan ru'yatul hilal. Awil istiqmal atau menyempurnakan 30 ing 30 apane yauman dinane. Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in ma'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Sumu poso sapa sira li ru'yatihi krana ningali bulan hilal, wa afiru lan buka sira li ru'yatihi krana ningali bulan hilal. Fa in mongko mendung alaikum ing atase sira kabeh fa akmilu mongko sempurnakanlah sya'bana ing bulan Sya'ban 30. Yang dipakai oleh NU itu adalah hilal. Ru'yatul hilal. Karena hadis Kanjeng Nabi poso krono ningali hilal, riyo krono ningali hilal. Bagi mereka yang pakai hisab itu dalilnya begini. Karena ada riwayat hadis lain yang berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fakdurulah. Ada redaksi hadis yang berbunyi fa in gumma alaikum fakdurulah. Fakdurulah itu kira-kirakanlah, hitunglah. Fakdurulah itu ai fahsibu, hitungan. Lek dipakai lek memakai ru'yah. Keterangane pertemuan lagi mau suwe kula tangoni. Kula riyen nate terjun agak lama di dunia falak.
periode 6, 7, 8 sampai 10, 11 itu lama sekali ya, akan pernah ngajak debat tokoh-tokoh yang nggak mau ru'yah pakai hisab. Ya dibuktikan dengan kejadian fenomena alam, bukan kita. Ya, fenomena di sing valid antara ru'yah dengan hisab. Bapak sing kuat itu adalah pakai ya. Saya dulu juga pernah jadi tim ya, zaman dulu tapi lama PBNU. Pun wonten sing tambah monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kodok. Kodok itu termasuk sholat bisabam apa tidak? Sebagai contoh, setelah sholat asar ingin kodok. Itu kalau termasuk sholat bisabam kan kita boleh kodok. Itu dibolehkan apa tidak? Itu aja. Oh. Jadi mengkodok sholat setelah sholat asar. Dan hukumnya nggak boleh sholat asar untuk sholat. Oke, kalau untuk kodok boleh. Yang tidak boleh itu untuk sholat. Nah, oke. Jadi setelah sholat lagi. Sama juga dengan setelah sholat subuh. Iya. Betul nggih? Boleh berarti. Boleh. Oke. Wonten malih. Pertanyaan Yai, niki banyak di kalangan pondok pesantren, nggak jauh-jauh mungkin di Kabupaten Malang. Niki banyak pondok pesantren yang berpegangan pada falakiyah, tidak berpegangan pada ru'yatul hilal. Bahkan alumninya saja atau santri-santrinya saja juga tidak mau ikut pada ru'yatul hilal. Bagaimana Yai? Bahkan NU sendiri ikut ru'yatul hilal. Niki kalau yang terang rada suwe nih. Seneng suwe Yai. Jam pas. Nek dulu kan watas salah paham. Kudu rada ngerti Pak ilmu falak. Kulo nggih paham ilmu falak. Kulo niku hampir arep riya arep poso melok gitu. Ngeten secara global. Ilmu falak itu ada 3 macam secara umum. Ilmu hisab. Oke. Ono hisab takribi, ono hisab tahqiqi, ono hisab talqiqi. Nah, ngeten nggih. Takribi itu hisab lama. Hisab salaf. Takrib itu artinya kan kira-kira. Kira-kira. Kitabnya sing biasa dipakai Sulam An-Nayrohin ambil Fathur Ra'ufil mana. Pondok-pondok salaf biasanya pakai yang ini. Yang pakai rubuk Yai. Ya, hisab takribi. Lek caranya ngitung itu pakai pembulatan biasa. Gampangannya ngoten. Pembulatan itu 5,7 langsung dihitung 6. 6,9 langsung dihitung itu. 6,1 dihitung 6. Ngoten. Karena zaman biyen gak ono kalkulator. Terus yang kedua hisab tahqiqi. Ini yang dipakai oleh NU. Masih NU nggak hisab. NU nggak hisab. NU tidak mengabaikan hisab tetap. Tapi hisab yang dipakai NU itu untuk memperkuat kegiatan ru'yah. Untuk memperkuat kegiatan ru'yah. Tapi sama-sama menggunakan hisab, biasanya hasilnya berbeda antara hisab tahqiqi dengan hisab takribi. Kenapa? Karena rumusnya berbeda. Coro ilmu matematika, lek rumusnya beda, biasanya hasilnya ya beda. Cuman perbedaan itu di koma-koma. Nah, rata-rata hisab takribi itu menghasilkan ketinggian hilal itu lebih tinggi daripada hisab tahqiqi. Lek hisab tahqiqi itu menghasilkan 1 derajat, hisab takribi biasanya sampai 5 sampai 6. Lek hisab tahqiqi biasanya 0, derajat, biasanya hisab takribi 4 sampai 5. Biasanya begitu. Biasanya itu tidak salah. Maka wajar manakala mereka tetap berpedoman pada di atas 3 derajat, itu berarti sudah berani untuk ganti tanggal. Kalau hasilnya ketinggian hilal, walaupun tidak harus dibuktikan dengan ru'yatul hilal.
Kalau NU harus dibuktikan dengan ru'yatul hilal. Ketika hasil hisab tahqiqi menghasilkan 1 derajat, menurut ilmu pengetahuan tidak mungkin hilal bisa kelihatan karena terlalu rendah. Itu baru ada kemungkinan bisa dilihat hilal itu, istilahnya imkanul ya, kalau sudah di atas 2 derajat. Tahun yang kemarin Kementerian Agama melalui Mabim itu ada kesepakatan negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Para menteri agama itu ada kesepakatan. Itu kriterianya dihitung di atas 3 derajat, baru dianggap imkanul ya. Kalau hasil hisabnya di atas 3 derajat, kemungkinan bisa dilihat. Tapi kalau 1 derajat, kemungkinan besar tidak bisa dilihat. Walaupun ada orang yang mengaku melihat, maka pengakuan itu bisa ditolak. Iku nggih. Intine ngeten lho wis. Rumusnya beda. Nah, rumusnya hitung-hitungan itu beda. Rumusnya beda. Nek rumusnya beda, hasilnya beda. Mereka yang bersikukuh pakai hisab itu memang kecenderungan hasilnya itu tinggi. Maka mereka rata-rata kan mendahului NU. Kan gitu. Hampir tidak pernah terjadi ngereni. Rata-rata mendahului. Karena hitungannya NU ini selalu lebih rendah daripada hitungan mereka. Kalau nanti ngetes, ini kalau ngetes, kalau jak lomba pas terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, wes hitungan dulu gerhana matahari terjadi pada jam 8:30 menit. Oke, jam 8:30 menit. Hitungan mereka enggak. Mereka jam 8 atau setengah 8. Nah, kita lihat gerhana bulan itu pakai air, pakai fenomena alam. Ternyata sih bener gerhana bulan total itu pas jam 8:30 opo setengah. Ternyata yang betul adalah yang milik kita, yang 8:30. Berarti rumus kita ini lebih valid, lebih bisa dibuktikan ya, kebenarannya, dibuktikan dengan fenomena. Ilmu falak itu sebenarnya kan berdasarkan fenomena alam. Kalau membuktikan masalah ru'yatul hilal dan tidak kan itu kesulitan. Bisanya kita adalah ketika ada kejadian ru'yatul hilal, gerhana bulan atau gerhana matahari. Bulan juga begitu. Hitungan kita ketemu jam berapa, hitungan mereka ketemu jam berapa. Yang pernah terjadi adalah yang benar adalah hitungan kita. Pas terjadi gerhana total, pas hitungan kita itu yaitu yang terjadi gerhana. Itu semakin menguatkan bahwa saya lebih memilih yang diikuti olehnya. Ini kalau kita bersaing dalam masalah ilmu hisab. Kalau ru'yatul hilal itu hanya pembuktian saja. Hanya pembuktian saja. Ben mau tahun kenapa? Niki wis sore niki salat derek salat asar. Rodok suwe terang niki sak jam iso luwe. Niku nggih. Mangke mboten nurut kula belajar-belajar buat konsentrasi. Nah, kepengin belajar ilmu falak ya monggo kapan-kapan. Belajar ngitung arah kiblat. Lho jenengan salah kok sering dimintai tolong. Walaupun zaman sekarang sudah ada kompas, teknologi sekarang sudah membantu. Di HP iso ono kompas. Di HP iso. Ini nyemek. Ya. Tapi kalau kita ingin yang manual, kepingin ngerti cara mengukur arah kiblat, cara menghitung waktu sholat berlaku sampai 100 tahun kemudian bisa. Terus cara menentukan awal bulan, Syawal, Ramadan, biasanya yang jadi perhatian itu dan ketika Idul Adha. Badan falak. Kan melalui lajnah falakiyah. Ya itu kan ono lajnah. Aku napa mboten dibaca?
Mboten lampah nggih. Wonten namine Yai. Namine wonten. Iku olehno kanca-kanca sing memang mendalami. Kula ben suwe belajar. Suwe. Pokoke biyen waktu sekolah pinter matematika, ambil pinter geografi. Wis cepet memahami. Nek kapate pinter iku kok isine mek kodhok-kodhok tok. Kodhok-kodhok iku tok. Kesimpulannya karena rumusnya berbeda, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau nggih. Terus pengalaman suwi nih Gus, ngoten-ngoten niku tahun 2007, 8, 9 begitu. Nggih, gitu nih Mam. Sing gampil Yai, apakah boleh orang NU mengatakan karena senengnya pada NU, karena aliran kita aswaja, agama ini samaan opo? Agamaku NU, boleh apa tidak Yai? Mek ngomong tok iku. Iya. Sing gampil Yai. Sing gampil. Ngomong tok, ndek Madura iku lho jarene Pak Mahfud MD. Wong Dura iku PTE iku NU, meneh menungso. PTE wong Madura iku NU. Kita ini agama Islam melalui jalur aslinya kan. Sampun nggih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi masjidah alhamdu kama yanbaghi jalal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna auladana wa dhalalana wa ahlana wa dhurriyyatina jama'atan min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa taqwa wa tajna yawmin ahdan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan kathiran halalan tayyiban maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.